wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian selaku penguji, Pak Bahrun selaku coach, dan Pak Bahrir selaku mentor. Saya banggakan Pak Rizwan. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Pak Rizwan. Baik, Bapak-Bapak, mengatur jalannya seminar kali ini akan dipandu langsung oleh Pak Bahrun selaku coach, bertindak sebagai moderator. Dengan hormat kepada Pak Bahrun, kami silakan. Baik, makasih banyak Pak Hos, Pak Asep Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid selaku penguji yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah selaku mentor yang saya hormati, Pak Muhammad Rizwan selaku penyaji yang sama kita banggakan. Pak Rizwan, waktu kita singkat ya, makanya dalam paparan ini kalau bisa diawali dari isu, kemudian gagasan, langsung pada tabel rancangan atau matriks rancangan aktualisasi. Nah, kalau matriksnya nanti memuat nilai-nilai dasar PNS, tidak usah diuraikan nilai-nilai dasarnya, nanti ditindaklanjuti atau dikembangkan pada saat diskusi. Saya kira jelas Pak ya? Ya. Baik, untuk itu kita ikuti bersama paparan dengan judul Optimalisasi Penggunaan Laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran melalui pembuatan alat-alat peraga IPA sederhana di SMP Negeri 6 Ogo DID. Kepada Pak Muhammad Rizwan, disilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian, SSTP, MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Bahri, SPDI, selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor. Yang saya hormati Pak Bahrun, maaf, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Asep Saputra, SAP, selaku host pada seminar rancangan aktualisasi ini. Baik, seminar rancangan saya berjudul Optimalisasi Penggunaan Laboratorium IPA dalam Menunjang Pembelajaran melalui Pembuatan Alat-alat Peraga IPA Sederhana di SMP Negeri 6 Ogo DID. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizwan dengan nomor daftar hadir 21 angkatan 92 kelompok 3. Kemudian saya bekerja di SMP Negeri 6 Ogo DID sebagai hari pertama guru IPA. Oke. Baik, untuk dan kunci saya di sini sudah saya bold untuk yang berkaitan dengan itu saya, yaitu membuat alat bantu mengajar atau alat peraga. Berapa isu yang ada di itu ini ada 4 isu. Jadi yang pertama itu adalah koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa terkait penting. Dan yang kedua adalah kurang optimalnya penggunaan laboratorium IPA di sekolah dalam menunjang pembelajaran. Kemudian yang Rizwan, audionya coba dimaksimalkan. Iya Pak, ya Pak. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga adanya rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat adalah rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Kemudian tadi saya analisis menggunakan teknik analisis Astrid di sini. Nah, untuk teknik analisis Astrid di sini ada aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, kemudian dapat dilaksanakan sesuai waktu pelatihan. Berdasarkan analisis ini saya dapatkan skor tertinggi yaitu pada isu yang B, yang ini, kurang optimalnya penggunaan laboratorium IPA di sekolah dalam menunjang pembelajaran. Jadi core isunya adalah kurang optimalnya penggunaan laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran. Kemudian nanti setelah saya analisis menggunakan teknik analisis Astrid, kemudian saya mencari penyebab dari isu tersebut menggunakan diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Oke, yang kemudian di sini ada beberapa item yang saya angkat. Yang pertama itu suppliernya, sisi suppliersnya, yaitu kurangnya alat peraga di laboratorium IPA. Kemudian sisi skillnya adanya kurangnya keterampilan guru dalam penggunaan alat-alat peraga.
Kemudian sisi surroundingnya adalah siswa dan guru kurang memanfaatkan laboratorium IPA dalam proses pembelajaran. Kemudian sistem di sini adalah kurangnya inovasi metode dan model pembelajaran yang memanfaatkan laboratorium IPA. Sehingga nantinya akan mengakibatkan kurang optimalnya penggunaan laboratorium IPA. Oke, setelah saya analisis dengan analisis penyebab isunya dengan diagram fishbone, di sini saya ingin memfokuskan faktor utamanya menggunakan teknik analisis USG. Ya, berdasarkan teknik analisis USG yang saya lakukan di sini, sisi suppliersnya atau faktor suppliersnya menjadi faktor utama atau faktor utama penyebab isu. Jadi suppliersnya di situ tadi adalah kurangnya alat peraga di laboratorium IPA. Oke, setelah itu solusi apa yang bisa kita berikan atau gagasan apa yang bisa kita berikan? Jadi gagasan yang bisa kita berikan, salah satu alternatif yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penggunaan laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran adalah dengan membuat alat-alat peraga IPA sederhana yang bahan-bahannya mudah didapatkan. Dengan tersedianya alat peraga, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton sehingga laboratorium IPA bisa termanfaatkan dengan optimal. Nah, berikut rancangan aktualisasi saya. Jadi gagasan pemecahan isunya adalah pembuatan alat-alat peraga IPA sederhana. Bagaimana langkah-langkah kegiatannya? Jadi di sini saya ada 4 langkah kegiatan. Yang pertama itu adalah persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua adalah penyiapan bahan-bahan pembuatan alat peraga IPA sederhana. Yang ketiga adalah pembuatan alat peraga IPA sederhana. Kemudian yang keempat adalah uji kelayakan alat peraga dalam proses pembelajaran. Ya, adapun keterkaitan antara kegiatan, tahapan kegiatan dan nilai-nilai dasar ASN di sini dalam hal ini adalah nilai K. Ya. Jadi untuk tahap persiapan, kemudian di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, di sini etika publik, komitmen mutu, ya. Untuk tahap kedua melakukan konsultasi kepada mentor, di sini ada akuntabilitas saya masukkan juga. Ya, saya kira cukup itu Pak ya. Baik Pak. Lanjut pada kalau masih ada tayangan yang lain. Oke. Untuk jadwalnya, rencana jadwal kegiatan aktualisasinya. Jadi untuk kegiatan pertama itu pada minggu pertama atau pekan pertama. Kemudian untuk penyiapan bahan-bahan pembuatan alat peraga IPA sederhana, kemudian pembuatan alat peraga IPA sederhana ini ada di pekan kedua sampai pekan keempat. Kemudian untuk uji kelayakan alat peraga dalam proses pembelajaran di sini dalam hal ini adalah evaluasinya itu pada pekan kelima. Ya, itulah pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Rizwan. Baik Pak. Pak Kepala Sekolah selaku mentor Pak Baharir SPDI yang saya hormati. Kita sudah simak bersama paparan singkat dari Pak Rizwan tentang rancangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium IPA. Untuk itu hari ini kami sangat membutuhkan penguatan dari Bapak selaku Kepala Sekolah. Kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kepercayaan dalam rangka mengikuti seminar aktualisasi selaku mentor. Perlu kami juga sampaikan, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan. Yang kami muliakan Bapak Dr. Haji Bahrun MSc MH yang selaku pelatih. Kemudian yang kami muliakan orang tua saya Muhammad Rian STP MSc selaku penguji. Alhamdulillah pada pertemuan kita ini dalam seminar aktualisasi dalam rancangan yang telah disetujui oleh saudara Muhammad Rizwan, kami selaku mentor sangat menyetujui. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam seminar ini
senantiasa mendapatkan banyak manfaat, terutama dalam peningkatan mutu pembelajaran di lembaga kami yang kami bina, yaitu di SMP Negeri 6 Pogodede. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dituangkan dalam judul aktualisasi oleh saudara saya ini, Muhammad Rizwan, yaitu optimalisasi penggunaan laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran melalui pembuatan alat-alat peraga, pendidikan, ilmu pengetahuan alam sederhana di SMP Negeri 6 Pogodede. Memang kami selaku pimpinan sekaligus selaku moderator mengakui bahwa 2 tahun terakhir ini setelah kami ditempatkan di sana selaku kepala sekolah, memang keberadaan gedung laboratorium IPA sudah ada, dan pemanfaatannya memang belum dimaksimalkan sebagaimana yang kita harapkan. Kenapa? Karena ada beberapa kendala, terutama dalam kelengkapan pembelajaran alat peraga yang semestinya memang selama ini anak-anak kita itu harus lebih banyak praktik di laboratorium. Namun dalam hal ini saya mengakui selaku pimpinan, bukan berarti selama ini laboratorium IPA itu tidak digunakan. Digunakan, cuman karena kendala itu tadi, alat-alat peraga itu yang semestinya memang harus lengkap, sehingga proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajarnya anak-anak itu boleh dikatakan tidak efektif. Kenapa? Karena lebih banyak beraktivitas di kelasnya masing-masing yang semestinya memang harus di laboratorium IPA. Dalam hal ini maka saya sangat menyetujui mudah-mudahan dengan keberadaan beliau ini selaku tenaga pendidik di sekolah kami dapat betul-betul menciptakan sebuah alat peraga yang terbuat dari peraga yang sederhana. Bahkan bisa saja alat peraga ini kalau memang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi menemukan hal-hal yang baru, dibuat dengan mandiri, yang bisa anak-anak kita lebih kreatif lagi untuk mendalami sesuai dengan tuntutan rencana persiapan pembelajaran atau dengan kata lain RPP. Karena hal ini yang saya temukan di lapangan memang seperti itu. Jadi gedung laboratorium IPA ini mudah-mudahan setelah seminar rancangan aktualisasi ini turun di lapangan, laboratorium itu kita tata dengan baik, alat-alat peraganya yang sudah ada mungkin perlu kita benahi semua, sehingga proses pembelajaran yang kita inginkan ke depan itu jauh lebih kreatif lagi, jauh lebih anak-anak memahami, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah percontohan dari sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Pogodede, mulai dari sekolah SMP sampai dengan sekolah SMP 9, karena ada 9 sekolah kita yang ada di Kecamatan Pogodede. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan penggunaan laboratorium IPA nanti ketika beliau ini sudah turun di lapangan dapat memaksimalkan, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan proses belajar di gedung laboratorium IPA yang begitu mewah, bagus, cantik, bahkan sering kami lakukan, namun pelaksanaan kegiatan di dalam gedung itu tidak semestinya sesuai dengan yang difungsikan. Maksud kami sering kita laksanakan ya, kadang biasa kalau rapat pertemuan antar komite saya laksanakan di situ karena memang bagus ruangan laboratorium itu. Namun di sisi lain memang perlu kami ada pembenahan untuk bagaimana proses pembelajaran anak-anak kami dengan guru yang sudah disiapkan nantinya lebih fokus pada tugas pokoknya selaku guru yang sudah ditetapkan untuk mengabdikan diri di sekolah yang kami bina. Inilah barangkali tanggapan dari kami, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin banyak manfaat
dan bisa bermanfaat kepada anak peserta kami yang nantinya akan lebih istiqomah lagi untuk menjalani sebagai tugas pokok selaku guru tenaga pendidik khususnya di bidang ilmu pengetahuan alam yang sudah ditugaskan oleh saudara Muhammad Rizwan ini. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas tanggapan yang kurang ini, dan insya Allah nanti kita lebih memberikan lagi penguatan pada saat turun ke lapangan untuk mengaktualisasikan, mengimplementasikan dari hasil-hasil ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama pelatihan. Terima kasih, kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Mentor atas penguatan yang ada. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang ada kepada Pak Kabid selaku penguji dengan hormat disilahkan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Andus Haji Bahrun MSc MH, yang kami hormati Pak Bahrir SPDI sebagai mentor. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Oleh karena itu sengaja kami menghadirkan Pak Mentor. Kemudian harapan kami mentorlah yang akan mengawal, menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan. Sedikit kami ingin menyampaikan kepada Pak Mentor terhadap apa yang sudah didapatkan oleh Pak Muhammad Rizwan SPD dalam pelaksanaan Latsar. Kalau dulu namanya Prajabatan, kalau untuk Latsar kali ini lebih banyak menanamkan nilai-nilai. Ini saya mengingatkan kembali ke Pak Muhammad Rizwan bahwa yang ditanamkan dalam kurikulum Latsar ini yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS, kemudian ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang bagaimana sikap perilaku terhadap atasan, teman sejawat, ini tentang bisa bekerja sama dengan tim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai kegiatan-kegiatan dilakukan selesai tetapi nilainya tidak ada. Kita lebih menekankan ke nilai dengan tidak mengesampingkan apa kegiatan yang dilakukan. Baik, di room ini juga ada Pak Host, Pak Asep. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami. Berikut Pak Muhammad Rizwan yang kami banggakan, yang sudah menyampaikan laporannya dengan baik sekali. Baik, Pak Rizwan, ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi dari apa yang sudah disampaikan Pak Rizwan, dan alhamdulillah saya kira pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi sudah sangat membantu kami untuk paling tidak membayangkan, oh seperti ini kondisi di lapangan. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentor bahwa beliau mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Rizwan. Baik Pak Rizwan, ini tentang optimalisasi penggunaan laboratorium. Oke, laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran. Sekarang melalui pembuatan alat-alat peraga IPA, melalui pembuatan. Kenapa mau buat alat-alat peraga IPA, Pak Rizwan? Bukankah di dalam lab itu pasti ada alat peraga? Belum lengkap, pastinya di mana-mana tidak lengkap. Tapi pasti ada alatnya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa tidak mau memaksimalkan saja alat yang ada? Sehingga waktu belajar itu pasti lebih banyak. Sekarang kan waktu kita tersita juga mau buat alat peraga juga. Padahal alat di lab, sebagaimana disampaikan Pak Mentor tadi, ada. Cuma memang tidak lengkap. Nah sekarang kenapa mau buat alat peraga, Pak Rizwan? Langsung saja Pak, saya jelaskan. Ya, langsung. Silakan Pak Rizwan. Oke Pak. Jadi kenapa saya mau buat alat peraga Pak? Yaitu tadi yang pertama itu memang kurang alat peraga di sana. Kurang sekali alat peraga. Kemudian ada memang alat peraga, cuma memang sudah ada yang rusak. Kemudian sudah banyak yang tidak bisa terpakai lagi Pak alat peraganya. Itu.
saya masuk kemarin itu memang saya lihat memang banyak alat peraga yang sudah tidak bisa terpakai. Sehingga saya mau buat yang sederhana untuk supaya bisa termanfaatkan kembali laboratoriumnya. Saya buat yang sederhana yang mengganti yang sudah rusak tadi, Pak. Oke, baik. Artinya saya percaya dengan yang Bapak sampaikan karena Bapak yang ada di ada di lapangan. Tadinya saya berpikir kenapa tidak menggunakan alat yang ada saja supaya konsen kita lebih penuh kepada praktek dan praktek, pembelajaran dan pembelajaran, tidak tersita untuk buat alat peraga lagi. Oke, baik. Supaya ini terukur, Pak Rizwan, Bapak mau buat alat peraga, harusnya dikonkretkan saja alat peraganya, alat peraga apa. Boleh kami diberikan gambaran alat peraga yang akan dibuat nantinya, alat peraga apa? Oh, oke, Pak. Jadi kalau alat peraga yang saya mau buat itu rencananya adalah sistem peredaran darah, itu yang pertama. Kemudian sistem pernapasan. Kemudian ada lagi rangka tulang yang nanti bicep tricep yang itu ada nanti alat yang saya sudah mulai cari-cari referensinya. Kemudian yang terakhir itu tentang piramida ekologi. Oh ya tidak Pak, bentuk-bentuk atom. Maaf, bentuk-bentuk atom. Itu yang saya mau buat, insya Allah. Oke, berarti ada 4 target kita. Ada 4 alat peraga yang akan dibuat nantinya. Ya, seperti Pak. Itu. Ya. Yang tulang-tulang bicep tricep tadi tidak ada ya di lab? Tidak ada Pak. Tidak ada. Biasanya ya. Kalau di lab-labnya kita orang dulu ada. Tapi kalau banyak ada kali sudah rusak. Ada mungkin sudah rusak. Oke, baik. Nanti pembuatan alat ini dari alat sederhana. Itu maksud Bapak tadi, tak? Ya, dari alat sederhana, Bapak bikin sendiri atau beli sendiri? Bikin, Pak. Bikin, ya? Oke, baik. Nanti sebenarnya saya penasaran mau kejar. Ini bikinnya dari apa? Tapi biarlah itu menjadi jadi misteri atau jadi penasaran kita semua. Nanti seminar akhir kita akan perlihatkan ada 4 alat peraga ini dan semaksimal apa atau sejauh apa alat peraga ini untuk mendongkrak pembelajaran pastinya. Oke, baik Pak Rizwan, saya langsung masuk ke yang pertama. Saya mengapresiasi di dalam PPT-nya itu bagus sekali. Kemudian di halaman 9 di bab 2. Di bab 2 itu untuk landasan teori rancangan aktualisasi. Di situ disampaikan kompeten dan berintegrasi yang berkarakter aneka. Saya kira tidak karakter aneka mempunyai nilai-nilai dasar. Tidak. Yang ada itu adalah nilai-nilai dasar PNS, bukan nilai-nilai aneka. Nanti diganti saja. Berikut saya mulai juga dari belakang. Jadwalnya nanti dibuat per hari. Bukan per minggu, sehingga lebih konkret, lebih jelas hari apa kita mau buat apa. Kemudian saya masuk ke tabel. Oke, waktunya kita itu lebih banyak dihabiskan untuk yang pertama ini tadi memang persiapan kegiatan aktualisasi, kemudian penyiapan bahan-bahan pembuatan alat peraga. Ketiga, pembuatan alat peraga IPA sederhana. Berikut, uji kelayakan. Sudah, uji kelayakan. Jadi, kegiatan belajar mengajarnya ada enggak ini? Kalau saya di sini enggak ada, Pak, kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kegiatannya memang betul-betul hanya membuat alat peraga ya Pak? Alat peraga, iya Pak. Kenapa tidak membuat pembelajaran? Bukankah ini adalah hal yang ditunggu-tunggu di sekolah, adalah belajar? Kalau menyiapkan alat peraga itu kewajiban guru. Padahal ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu setelah 2 tahun kita terkurung dengan pandemi. Kenapa tidak membuat pembelajaran? Kenapa lebih fokus ke membuat alat? Gimana ya? Bisa saja Pak saya buat untuk pembelajarannya. Ya, saya lebih tertarik ketika alat yang digunakan ini
kemudian kita praktekkan, sehingga tujuan kita kan supaya anak-anak ini bisa mengerti aktualisasi ini, supaya bagaimana meningkatkan nilai, bagaimana meningkatkan minat anak-anak terhadap alat pembelajaran. Saya semangat belajar. Kenapa? Alat peraganya bagus. Saya suka pembelajaran. Kenapa? Mudah dimengerti karena pakai alat peraga. Tujuannya kan supaya nilainya bagus, minat belajarnya tumbuh. Kalau kita mau fokus ke alat peraganya, tujuan pembelajarannya nanti tidak dapat. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ditambahkan alat peraga ini penting, tetapi pembelajaran jauh lebih penting. Seperti itu. Bukankah ini waktu yang kita tunggu-tunggu untuk mengajar anak-anak, bukan membuat alat peraga. Seperti itu Pak Rizwan. Oke, nanti ditambahkan kegiatannya, kita akan belajar juga, bukan hanya membuat alat peraga. Alat peraga itu penting untuk, tapi dia gunanya alat. Ya. Sama seperti motor, supaya saya cepat sampai toli-toli, saya naik mobil atau saya naik motor, itu alat dipakai. Tetapi tujuannya kita mau pergi toli-toli, seperti itu. Kita pembelajaran. Jadi jangan sampai kita fokus di alat, kita lupa tujuan. Oke, jadi nanti tinggal ditambahkan mungkin kegiatannya, sehingga ada pembelajaran di dalamnya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mentor. Mohon pengawalan dari Pak Mentor dalam pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Jadi ada beberapa catatan penting ini. Nah, saya mulai dari yang terakhir tadi itu. Ini kan kegiatannya Pak Rizwan ini cuma 4. Nanti ditambah setelah diuji kelayakannya, mungkin tulang-tulangnya sudah diputar-putar tidak jatuh lagi. Kalau sudah layak, maka masuk pada kegiatan kelima, penerapan alat peraga pada pembelajaran. Ya. Supaya terpenuhi tidak sekedar alat, tetapi alatnya digunakan. Nah, yang terakhir itu baru dievaluasi. Dan ini juga masih relevan dengan judul, karena judul itu menunjang pembelajaran. Kan gitu ya. IPA dalam menunjang pembelajaran. Jadi coba kita terapkan. Yang berikutnya Pak, alat peraganya ini nanti bagaimana meyakinkan penguji bahwa ini sudah dibuat? Gimana caranya ya? Mungkin di video kan atau di apalah ya? Ada saya buat videonya memang Pak. Nah ya. Yang berikutnya, ya itu istilah nilai aneka itu. Coba dicari semua istilah aneka, otomatis dirubah menjadi nilai dasar PNS. Ya? Seragam semua. Ya, Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah jadwal perharinya. Boleh Anda menunjuk minggu pertama, tetapi ada range tanggal di situ. Minggu pertama dari tanggal sekian sampai sekian ini, sekian sampai sekian ini yang dibuat. Sehingga dengan menunjuk tanggal itu mengirim pesan kepada penguji bahwa Anda matang dalam perencanaan. Saya kira begitu. Baik, makasih banyak Pak Mentor sudah memberi penguatan atas rancangan yang ada. Sekali lagi makasih banyak Pak Penguji. Pak Rizwan segera ditindaklanjuti catatan penguji. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kepada Pak Host, Pak Asep, Ya. silakan. Terima kasih Pak Coach, Pak Bahrun, atas dukungannya kepada Pak Rizwan. Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan penguatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak Rizwan, dan Pak Penguji, Pak Muhammad Rian, luar biasa saran dan masukannya. Ya. Jadi Rizwan mohon diperhatikan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Penguji, jangan fokus ke alat, tapi tujuan. Ya. Ibarat naik motor, tujuannya ke toli-toli, jangan cuma fokus ke alat ke motornya. Tapi dalam alat harus ada penunjang juga ya, bensin. Kalau tidak ada bensin tidak sampai Pak. Oke Pak Penguji, terima kasih Pak Rian, Pak Barun dan Pak Mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.